Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Firman Jakarsoni, Neni Anggaini, Maulina Nur Afifah, Anissa Husnul Aisyah, Sri Kinasi, dan saya sendiri Fani Tenia akan membahas materi bab 6 part pertama tentang peranan pendidik dalam kegiatan pembelajaran partisipatif. Oke, biar nggak usah lama-lama, langsung aja yuk masuk ke materinya. Check it out! Peran pendidik dalam kegiatan pembelajaran partisipatif. Keterlibatan dalam pengembangan program pembelajaran. Secara ideal, seorang pendidik berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kegiatan pembelajaran pada program pendidikan formal maupun non-formal. Keterlibatan ini yang membedakan peran tutor dengan guru. Contohnya keterlibatan guru dalam program pembelajaran pada pendidikan formal, yaitu program-program pendidikan formal pada umumnya memiliki kurikulum yang seragam, waktu yang ketat, dan persyaratan siswa ditetapkan di tingkat nasional dan berlaku di seluruh kawasan. Keterlibatan guru terbatas pada penyusunan program pengajaran instruksional. Penyusunan program pengajaran berhubungan dengan kegiatan mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi seperangkat bahan atau materi, dan strategi kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pengajaran. Model-model penyusunan dan pengembangan program sangat beraneka ragam. Salah satunya model yang dikemukakan adalah instruksional design. Model ini menganjurkan keterlibatan guru sejak perencanaan kegiatan belajar mengajar. Langkah-langkah guru dalam penyusunan dan pengembangan program pengajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan asesmen kebutuhan belajar. Yang kedua, memilih pokok bahan dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam pengajaran, serta menemukan indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengenali dan mengkaji karakteristik peserta didik untuk dijadikan masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, mengidentifikasi dan menganalisis materi pengajaran dan rincian tugas yang berkaitan dengan pencapaian tujuan untuk pengajaran. Yang kelima, merumuskan tujuan belajar yang harus dicapai oleh siswa sesuai dengan isi materi pelajaran. Yang keenam, merancang kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, memilih alat-alat untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang kedelapan, menentukan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan pengadaan bahan belajar yang akan diajarkan. Yang kesembilan, mempersiapkan evaluasi proses dan hasil kegiatan belajar mengajar. Dan yang ke-10, mempersiapkan dan mengadakan tes bagi siswa untuk mengetahui penguasaan bahan yang telah dipelajari. Kegiatan lain yang dilakukan guru ialah menyusun dan mengembangkan garis-garis besar program pengajaran atau biasa disingkat GBPP dan satuan acara pengajaran atau yang biasa disingkat SAP. Poin yang kedua itu ada keterlibatan pendidik dalam program pembelajaran pada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal lebih berorientasi pada kebutuhan belajar yang berkaitan erat dengan kebutuhan pendidikan dan kebutuhan hidup. Program pembelajaran menekankan pada kepentingan masyarakat dan daerah setempat. Programnya bersifat fleksibel, sedangkan penyelenggaraan program lebih mengutamakan partisipasi dari semua pihak yang terkait dengan kepentingan orang banyak. Dan ruang lingkup dan sifat pendidikan non-formal memberi ruang dan waktu yang luas bagi pendidik untuk melibatkan diri dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembelajaran. Pendidik memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, keterlibatan dalam kegiatan identifikasi kebutuhan, sumber-sumber, dan kemungkinan hambatan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, keterlibatan dalam perumusan tujuan,
program pembelajaran, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Yang ketiga, keterlibatan dalam penentuan komponen program pembelajaran yang mencakup peserta didik, pendidik, bahan belajar, proses kegiatan pembelajaran, alat evaluasi, fasilitas, dan alat bantu, biaya, dan lain-lain. Yang keempat, keterlibatan dalam kegiatan pelatihan bagi pendidik yang akan berperan sebagai pembantu peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, keterlibatan dalam pelaksanaan program pembelajaran, yaitu interaksi edukasi antara pendidik dan peserta didik. Yang keenam, keterlibatan dalam evaluasi proses, hasil, dan pengaruh program pembelajaran. Yang ketiga, keterlibatan pendidik dalam menciptakan situasi pembelajaran partisipatif. Pendekatan yang dapat dilakukan oleh pendidik ialah yang berkenan dengan keterlibatan dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran dan dalam menerapkan kegiatan pembelajaran. Kedua pendekatan itu memiliki persamaan dalam A. Penciptaan dan pengembangan situasi kegiatan pembelajaran partisipatif. B. Penekanan pada peranan peserta didik yang melakukan kegiatan pembelajaran secara aktif. C. Pendidik berperan untuk menyusun dan mengembangkan strategi kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendidik untuk membantu peserta didik dalam menumbuhkan dan mengembangkan situasi kegiatan pembelajaran dapat dilakukan sebagai berikut. Yang A. Membantu peserta didik dalam menciptakan iklim belajar. Dalam upaya menciptakan iklim belajar, menentukan fasilitas dan alat-alat serta membina keakraban di antara peserta didik. Bahan-bahan belajar perlu diperoleh peserta didik sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. B. Membantu peserta didik dalam menyusun kelompok belajar. Situasi yang baik dalam kegiatan pembelajaran diantaranya: yang pertama, proses pembelajaran dilakukan oleh kelompok terbatas dengan jumlah kurang lebih dari 20 orang. Yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator, di mana seorang guru itu dapat membantu memberikan saran pada siswanya mengenai pembelajaran yang akan disampaikan, serta mengkoordinasi proses berjalannya pembelajaran. Yang ketiga, kelompok dapat dipecah menjadi sub-sub kelompok, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Kemudian yang keempat, hasil dari diskusi kelompok kecil tersebut dapat digabungkan dan dibahas dalam kelompok besar. Contoh pengaktualisasiannya yaitu presentasi per kelompok yang dilakukan oleh siswa di dalam kelas. Tiap siswa dibentuk ke dalam sub kelompok dengan diberikan materi per masing-masing kelompoknya. Kemudian kelompok tersebut diharuskan untuk berdiskusi mengenai materi pembelajaran tersebut, dan yang nantinya materi tersebut akan dipresentasikan di depan kelas di hadapan teman-temannya sehingga materi dapat menjadi milik bersama. Yang C. Membantu peserta didik dalam mendiagnosis kebutuhan belajar. Adapun langkah-langkah untuk mendiagnosis kebutuhan belajar peserta didik ini diantaranya: yang pertama, menentukan model tingkah laku atau kemampuan yang ingin dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, mendeskripsikan tingkah laku atau kemampuan apa yang telah dimiliki oleh peserta didik. Dan yang ketiga, dapat mengetahui perbedaan tingkah laku atau kemampuan yang diinginkan dan yang telah dimiliki dari peserta didik pada saat ini. Model tingkah laku atau kemampuan dapat dirumuskan dengan cara diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, melalui info atau data yang dihasilkan dari survei atau observasi. Yang kedua, berdasarkan keputusan ahli. Yang ketiga, berdasarkan analisis tugas. Dan yang keempat, berdasarkan partisipasi kelompok. Dari cara-cara yang sudah disebutkan tadi, model tingkah laku atau kemampuan peserta didik itu dapat diamati melalui pengalaman belajar yang akan diikuti oleh peserta didik selama proses penelitian berlangsung.
Model tingkah laku atau kemampuan pada permulaan kegiatan pembelajaran dapat dijadikan sebagai pembanding untuk melihat perubahan berarti yang dialami peserta didik setelah proses pembelajaran berlangsung. Perubahan ini diantaranya dapat meliputi persepsi dan tingkah laku serta kemampuan peserta didik. Alasan pendidik dalam kegiatan untuk membantu peserta didik dalam menjelaskan model tingkah laku dan kemampuan yang dimiliki peserta didik saat ini diantaranya. Yang pertama, karena peserta didik mengikuti pembelajaran dengan keinginan untuk menampilkan kemampuannya yang lebih baik lagi. Di sini, peran pendidik yaitu menyadarkan para peserta didik atas kemampuan apa yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Pada umumnya, peserta didik tidak menyukai kegiatan pembelajaran yang membicarakan tentang kelemahan dan kekurangan tentang apa yang mereka miliki. Di sini, pendidik berupaya untuk memberikan penjelasan melalui perandaian kepada peserta didik untuk membicarakan tentang kelemahan dan kekurangan yang dimiliki peserta didik, serta dapat memberi saran untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut secara positif. Melalui situasi belajar yang positif, dapat mendorong peserta didik untuk mendiagnosis secara rasional kemampuan apa yang mereka miliki. Adapun informasi yang diberikan oleh pendidik terhadap peserta didik tentang kemampuan apa yang dimiliki oleh peserta didik tersebut saat ini akan memberikan arah kepada peserta didik tersebut dalam menentukan kemampuan apa yang diinginkan. D. Membantu peserta didik dalam menyusun tujuan belajar. Penentuan tujuan belajar dilakukan untuk merumuskan tujuan yang akan dicapai melalui kegiatan pembelajaran. Tujuan belajar penting untuk dirumuskan berdasarkan 3 alasan. Alasan yang pertama, tujuan belajar merupakan pengarah bagi semua kegiatan pembelajaran. Yang kedua, tujuan belajar menjadi rujukan untuk kegiatan pemilihan dan pengadaan komponen-komponen pembelajaran. Yang ketiga, tujuan belajar adalah sebagai tolak ukur dalam evaluasi hasil belajar. Dalam arti bahwa kegiatan pembelajaran itu baik apabila hasil belajar telah membawa peserta didik pada tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan belajar dirumuskan secara khusus untuk menggambarkan perubahan tingkah laku peserta didik yang dapat diobservasi dan diukur. Kata-kata yang digunakan ialah kata kerja transitif, seperti memberikan informasi, melakukan, menggambarkan, membedakan, dan menunjukkan. Tujuan belajar juga kadang-kadang dinyatakan pula dalam bentuk topik, konsep, atau unsur-unsur perbuatan yang diperoleh melalui kegiatan pembelajaran. Misalnya dalam kegiatan pembelajaran tentang prinsip-prinsip dan metode supervisi akan terdapat tujuan-tujuan belajar seperti keterampilan melakukan peran sebagai supervisor, melakukan perencanaan, menyusun tugas, dan menetapkan standar supervisi. Poitier menyarankan cara yang paling bermanfaat dalam merumuskan tujuan belajar ialah dengan menyatakan tujuan belajar dalam bentuk tingkah laku yang dilakukan oleh peserta didik atau tugas kehidupan yang menuntut penampilan tingkah laku tersebut. Dan Hilde Taba mengajukan tipologi penggolongan tingkah laku dan tugas yang dapat ditampilkan oleh peserta didik. Penggolongan tingkah laku dan tugas mencakup yang pertama pengetahuan, terdapat fakta, gagasan, konsep. Yang kedua berpikir relatif, yaitu menginterpretasi dan mengevaluasi data, menerapkan fakta-fakta dan prinsip-prinsip. Yang ketiga alasan-alasan logis. Yang keempat nilai dan sikap. Yang kelima kepekaan dan perasaan. Yang keenam keterampilan. Membantu peserta didik dalam merancang pengalaman belajar. Dalam merancang pengalaman belajar, pendidik dapat membantu peserta didik dalam 2 hal. Yang pertama, membantu peserta didik dalam penerapan prinsip-prinsip pengorganisasian bahan belajar. Yang kedua, membantu peserta didik dalam penentuan model kegiatan pembelajaran yang akan mereka alami. Bahan belajar yang baik memiliki prinsip-prinsip berkesinambungan atau continuity, urutan, dan keterpaduan.
Sehubung dengan ketiga patokan tersebut, Tiller menjelaskan bahwa dalam pengorganisasian bahan belajar, prinsip-prinsip berkesinambungan, urutan, dan keterpaduan perlu didasari oleh pengalaman belajar yang telah dimiliki peserta didik. Prinsip berkesinambungan berkaitan dengan pemanfaatan dan perluasan pengalaman peserta didik. Dan pendidik hendaknya membantu peserta didik dalam merancang model pengalaman belajar. Model ini dimaksudkan sebagai rencana kegiatan pembelajaran atau proyeksi kegiatan pembelajaran yang akan dialami oleh peserta didik untuk mencapai tujuan belajar. Rencana kegiatan terdiri atas langkah-langkah yang akan ditempuh oleh peserta didik dan pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Penggolongan kegiatan pembelajaran yang dikembangkan dari model tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pembelajaran dalam kelompok besar. Kegiatan pembelajaran dalam kelompok besar diikuti oleh seluruh peserta. Cara-cara yang digunakan pendidik juga bermacam ragam. Teknik-teknik penyajian bahan belajar antara lain ceramah, kuliah, diskusi panel, seminar, drama, dan demonstrasi. Yang kedua itu kegiatan pembelajaran dalam kelompok terbatas dengan variasi. Yang pertama, kelompok untuk menentukan diskusi topik. Pengelompokan peserta didik dilakukan dengan maksud untuk membahas suatu topik yang disampaikan. Dan kelompok berdasarkan minat. Kelompok berdasarkan minat ini diorganisasikan kesamaan minat para peserta didik. Kegiatan pembelajarannya bertujuan untuk saling bertukar informasi dan pengalaman, serta untuk mencari persamaan pandangan atau gagasan, tindakan, bahkan sikap para peserta didik. Selanjutnya itu ada kelompok untuk memecahkan masalah. Kelompok peserta didik ini dibentuk dengan maksud untuk mencari alternatif, upaya, dan tindakan dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Dan yang terakhir itu kelompok untuk perencanaan. Kelompok peserta didik ini dibentuk dengan maksud untuk merencanakan program-program yang dapat dilakukan setelah selesai mengikuti kegiatan. Saya Sri Kinasi akan memaparkan materi selanjutnya. Yang keenam, membantu peserta didik dalam melakukan langkah kegiatan pembelajaran, yaitu dengan menjabarkan penggolongan langkah kegiatan ke dalam urutan langkah-langkah kegiatan tertentu, sehingga membantu peserta didik dalam menemukan teknik belajar yang cocok untuknya. Adapun teknik-teknik kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada teknik penyajian bahan belajar, yang kedua ada teknik partisipasi dalam kelompok besar, yang ketiga ada teknik partisipasi dalam kelompok terbatas, yang keempat ada teknik simulasi, yang kelima ada teknik pelatihan sensitif, yang keenam ada teknik pelatihan tanpa kata, dan yang ketujuh ada teknik pelatihan keterampilan. Adapun penyediaan bahan belajar perlu dilakukan guna menunjang proses pembelajaran. Bahan belajar ini dapat dimaksimalkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan. Ada 4 langkah dalam pemilihan bahan belajar. Yang pertama, penyusunan rencana. Jadi, bahan belajar yang digunakan itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan belajarnya. Lalu yang kedua, setelah tersusun maka dipilihlah media yang tersedia di lapangan. Yang ketiga, setelah dipilih, maka disediakanlah alat bantu belajarnya. Dan langkah terakhir adalah penyusunan informasi yang cocok dengan media yang digunakan. Dan yang ketujuh, yaitu membantu peserta didik dalam mengevaluasi hasil, proses, dan pengaruh kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar ini dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan belajar dari peserta didik itu telah tercapai atau belum. Tercapainya tujuan belajar dapat dilihat dari 2 hal. Yang pertama, peserta didik menjadi memiliki pandangan terhadap tingkatan kemampuannya. Dan yang kedua, adanya perubahan tingkah laku dari diri peserta didik. Teknik evaluasi hasil yang biasa digunakan itu adalah evaluasi diri, baik oleh peserta didik itu sendiri ataupun oleh kelompok. Yang kedua adalah evaluasi proses belajar.
Evaluasi proses belajar dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kecocokan antara rencana yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar itu sendiri. Teknik yang biasa digunakan adalah teknik respon terperinci atau diskusi kelompok. Dan yang terakhir adalah evaluasi terhadap pengaruh belajar. Evaluasi terhadap pengaruh belajar ini dapat dilihat dari 3 aspek yang berkaitan. Yang pertama adalah adanya perubahan taraf hidup peserta didik atau lulusan. Yang kedua adalah hasil belajar yang dirasakan manfaatnya oleh peserta didik atau lulusan tersebut. Yang ketiga adalah partisipasi dari peserta didik atau lulusan tersebut terhadap pembangunan masyarakat di sekitar. Para peserta didik akan belajar secara efektif apabila mereka merefleksi terhadap proses pembelajaran yang tengah mereka lakukan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan pembelajaran merefleksi tersebut. Yang pertama, pada setiap kegiatan pembelajaran, peserta didik memiliki tanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan ilmunya ke dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menolak ataupun menghindari pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Adapun patokan-patokan untuk memperjelas langkah-langkah kegiatan peserta didik diantaranya, yang pertama, bersama peserta didik menentukan kebutuhan belajarnya. Yang kedua, membantu peserta didik dalam mengidentifikasi sumber-sumber yang diperlukan, seperti bahan belajar, alat-alat bantu, dan informasi lain. Yang ketiga, memotivasi peserta didik apabila kegiatan pembelajaran tersebut berlangsung secara lamban. Yang keempat, membantu peserta didik memperhatikan keterkaitan antara yang dipelajari dengan kepentingannya. Yang kelima, membantu peserta didik dalam mengevaluasi pengalamannya. Yang keenam adalah merespon edukatif terhadap upaya yang telah dilakukan oleh peserta didik. Yang ketujuh, mendorong upaya peserta didik dalam mencari dan menentukan alternatif jawaban terhadap permasalahan yang timbul. Kedelapan, menempatkan diri sebagai peserta didik agar memperoleh informasi-informasi baru yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran secara bersama. Patokan-patokan yang telah disebutkan sebelumnya ini dapat digunakan di berbagai situasi kegiatan pembelajaran dan dapat membantu merumuskan atau merencanakan tugas bagi seorang guru atau pendidik dalam berbagai proses pembelajaran. Apabila patokan-patokan tersebut dirinci kembali ke dalam suatu tahap kegiatan, maka dapat digolongkan ke dalam 3 tahap kegiatan. Tahap yang pertama adalah tahap menentukan kebutuhan serta tujuan belajar. Tahap yang kedua merupakan tahap merencanakan kegiatan pembelajaran dalam upaya mencapai tujuan belajar. Tahap ketiga adalah tahap mengadakan evaluasi baik itu hasil, proses, maupun pengaruh dari proses pembelajaran tersebut. Untuk mendapatkan gambaran yang rinci dari ketiga tahapan tersebut, maka dapat digolongkan kembali ke dalam 5 kelompok. Yang pertama, pendidik membantu peserta didik agar lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, yang bertujuan agar kegiatan pembelajaran ini dapat berlangsung secara menyenangkan, terbuka, serta partisipatif dengan menggunakan teknik pembelajaran, salah satunya yaitu pembentukan kelompok. Yang kedua, pendidik membantu peserta didik dalam mengidentifikasi kebutuhan belajarnya. Kegiatan ini bertujuan agar peserta didik ini memahami bahwa terdapat perbedaan cara-cara memahami kebutuhan yang dapat dilakukan dengan berbagai teknik, salah satunya yaitu analisis minat. Yang ketiga, pendidik membantu peserta didik merencanakan kegiatan pembelajarannya dalam upaya mencapai tujuan belajar dengan dituangkannya ke dalam jadwal pembelajaran. Yang keempat, pendidik membantu peserta didik dalam memilih dan memilah bahan ajar yang tepat serta teknik yang sesuai, salah satunya yaitu diskusi. Yang kelima, pendidik membantu peserta didik dalam mengevaluasi baik itu hasil, proses, maupun pengaruh dari kegiatan pembelajaran melalui teknik salah satunya yaitu lembaran evaluasi sederhana. Oke, segitu aja pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kami dalam proses belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.